Terus kemarin saya disambati sama Bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama Habib Rizik toh. Sampurasun itu enggak boleh, itu nanti jadi campur racun gitu kan, macam-macam lah. Loh, budaya jangan dicampur aduk dengan agama, terus piye carane? Lah kalau sholat kan pakai pakaian tuh hasil budaya apa bukan? Loh kalau budaya enggak boleh campur sama agama, sembahyang mudho. Loh bagaimana sih? Naik haji jangan pakai pesawat karena pesawat bikinan orang kafir gitu. Ayo berangkat ngono kan gitu. Bagaimana? Lagu Malam Kudus dipikir lagu Kristen. Saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu Malam Kudus. Nomor dua, dia tanya, iku lagu apa nun? Gak pernah dengar. Kan itu bahasa Inggris, Silent Night. Saya tanya, apakah Nabi bisa bahasa Inggris? Lo enggak bisa toh? Lah iya. Sampai lu kok ruwet urip sampean ini. Salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, kita teruskan. Setelah sholawatan, Allah menghapus dosa-dosamu. Yang akan sakit nggak jadi sakit. Amin. Yang kurang sehat menjadi sehat. Yang sedih hatinya cerah. Yang patah hati dapat ganti. Oh, banter dewe. Yang nomor satu, orang tua Anda di tempat-tempat dari mana Anda berasal oleh Allah dimudahkan nafkahnya. Keluarganya ditentramkan semua. Kalau settingnya, latar belakang Anda di keluarga dan masyarakat tenang, insya Allah engkau akan berlari cepat di dalam ilmu dan peradaban masa depan. Oke, kita akan segera berdiskusi, Mas Idris. Tapi saya minta dulu Mas Doni membawakan satu nomor. Gini ceritanya. Ini kita sedang menunggu proses zaman. Pada suatu hari Indonesia bukan hanya sembuh, Indonesia bukan hanya bangkit, Indonesia bukan hanya sejahtera, Indonesia bukan hanya akan punya martabat, tapi Indonesia akan punya pemimpin yang merupakan negarawan kelas dunia. Sekarang ini di seluruh dunia nggak ada negarawan, dan negarawan dunia akan lahir dari Indonesia. Nah, tolong dipelajari negarawan itu apa, ya, dipelajari, ya. Tolong idiom-idiom, terminologi kebudayaan, filsafat, ilmu pengetahuan, termasuk di bidang politik dipelajari. Zaman dulu kan ada kawulo, ada satrio, ada brahmana, ya. Sekarang juga gitu ada politisi, ada ilmuwan, tapi belum ada negarawan. Orang-orang yang hebat di bidang hukum tapi tidak ada negarawan hukum. Banyak kiprah-kiprah politik di mana tapi tidak ada negarawan politik. Kan gitu. Agama pun begitu, banyak ulama, kiai, ustadz, hohah akeh. Swidak jaran nek jare arek jatuh. Tapi tidak ada negarawan agama, tidak ada ulama sepuh beneran ilmunya. Gitu? Tidak ada syekh saja nggak ada. Jangankan maula. Dan itu akan lahir dari Anda semua ini, akan lahir dari keyakinan Anda. Indonesia pada suatu hari memiliki kelengkapan apa saja di bidang ilmu, teknologi, ya, sampai filsafat, sampai keagamaan, sampai kesenian dan kebudayaan, di mana hanya Indonesia yang bisa menampung seluruh
fenomena dunia. Maka Anda saya tahu awakmu gurung yakin soal ini, gak apa-apa, sing penting sinawa temenan kok kon suatu hari akan meyakini ini dan akan menemukan itu. Maka saya minta Mas Doni nyanyi, wahai dunia jangan dipikir kita cuman bisa selawatan roh, jangan dipikir Kiai Kanjeng itu grup hadroh, tapi hadroh oke, bisa. Kiai Kanjeng juga grup wiritan juga biasa. Mau selawatan, mau kosidahan, mau apa sakarepmu, sejaran kepang gini, dolekno semprong tak pangane gini, ya, dolekno glati tak klethake tak ugel-ugele gini. Kita orang Indonesia, kita orang yang disuruh oleh Allah untuk menjaga tanah kepulauan yang paling subur, yang paling istimewa, sehingga manusianya juga dibikin sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sadari itu. Nanti untuk teman kita Malaysia kita kasih satu lagu Melayu, ya. Syukur beliau ikut nyanyi lagu Melayu. Kalau lagu Korea, Kiai Kanjeng angkat tangan, kecuali ada anak saya yang memang pinter lagu Korea banyak sekali. Cuman dia tidak ada di sini. Nah, untuk Korea saya tidak tahu nanti kita kasih apa, ya. Gak ruh lagu Korea ini. Angel. Awakmu jane raine kayak Korea loh jane. Mana kok ireng titik. Kita sekalian, tadi Anda sudah sidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rajuna min syafa'atan sallallahu alaihi wasallam taslima, sudah semuanya. Sudah kita tunjukkan ini loh aslinya kita. Gitu ya. Nanti rengeng-rengengnya di rumah nomor satu ya ini, kalau tidak sholawat badar, tolak al-badru alaina. Anda tahu kemarin pengungsi Syria itu tidak milih ngungsi ke Arab Saudi, tidak milih ke Timur Tengah, beribu-ribu ngungsi ke Kanada, dan sampai Kanada disambut langsung oleh Perdana Menteri Kanada dengan terlebih dulu menyiapkan kor anak kecil Kanada menyanyikan tolak al-badru alaina min thaniyatil wada. Jadi tolong jangan pernah meremehkan Muhammad SAW, jangan pernah meninggalkannya. Daripada kalah duluan daripada Rusia, orang Rusia semakin menghargai Muhammad. Nama Muhammad sekarang adalah nama depan terbanyak se-Eropa, ya toh? Nama Muhammad, ya. Nek di Rusia Muhammad itu Magomed, Magumed. Misalnya namanya Muhammad Soleh, di Rusia namanya Muhammad Solehov. Nek jenenge Muhammad Idris jenenge Magomed Idrisov. Nah, itu tapi nama Muhammad, Anda lihat petinju, petarung MMA, mixed martial art, kickboxer, itu nama Muhammad sangat banyak. Nama-nama Islam sangat banyak, bukan nama Arab. Kebetulan Allah memilih Arab. Kan gitu. Tapi tidak lantas untuk menjadi orang Islam Anda harus menjadi orang Arab, karena Anda diwajibkan Allah menjadi orang yang Anda ini, sing pekalongan, sing Jawa, sing Batak gitu ya. Itu wajib hukumnya, jangan menjadi orang lain. Sebagaimana ayam haram menjadi bebek. Betul enggak? Betul enggak? Ngono lho rek. Jadi Anda harus bangga dengan diri Anda. Mas Doni, tolong nyanyikan satu lagu untuk menyapa semua yang di dunia. Kita sapa lagu rock, kita sapa Metallica, kita sapa sakarmu, sopo Island. Kita sapa semuanya. Kalian semua bagian dari cintaku. Kan begitu. Aku tidak akan menagih dan tidak mengharapkan apa-apa dari Anda, karena cintaku melimpah-limpah dan aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan kepadamu. Doni Simanjunta. Oh, Simatupang, ya. Oke. Sekarang kita mulai. Jadi harus ada manajemen di dalam diri Anda. Jadi kalau kita berinteraksi sosial, tetap harus ada juga interaksi internal Anda. Jadi harus ada switch dari pikiran ke hati, ya. Dari akal ke perasaan, dari perasaan ke akal. Kalau Anda tidak punya irama, tidak punya manajemen itu, nanti Anda tidak maksimal juga kreativitasnya. Kalau di barat itu ada 4 musim.
Di sini hanya ada 2 musim. Di barat kita mengenal creation and recreation, kreasi dan rekreasi, gitu ya. Jadi kalau musim dingin berkreasi orang barat, tapi kalau musim panas mereka libur rekreasi. Di Indonesia kapan kamu rekreasi? Di Indonesia ongkep terus ya toh, sumuk terus tidak karu-karuan. Jadi di Indonesia kita harus punya metode budaya dan peradaban sendiri. Saya sama Kiai Kanjeng memakai metode begini. Setiap kreasi harus rekreatif dan setiap rekreasi harus kreatif. Betul enggak? Meskipun kita kerja keras tapi harus gembira dan nikmat sehingga rekreatif. Dan setiap kita dolan-dolan harus tetap dengan penelitian, dengan kreativitas, dengan kecerdasan. Kan begitu. Jadi kapan saja, siang malam, di luar apa di dalam rumah, di sekolah apa di mana-mana, kita tetap rekreatif, tetap nikmat, mensyukuri. Dan kita punya metode yang paling ampuh untuk merasa nikmat dalam hidup, yaitu rasa syukur. Rasa syukur itu beneran, itu syariat. Allah sendiri adalah asyakur. Allah adalah yang maha bersyukur. Jelas ya? Masa kita enggak? Nah, rasa syukur adalah cara yang paling hebat untuk menikmati, gitu ya. Makan apa saja kalau hatimu bersyukur enak, betul enggak? Nanti suamimu enggak begitu kaya enggak masalah, yang penting engkau penuh syukur sama dia, gitu ya. Wes, enggak usah cari yang kaya, cari biasa-biasa, alhamdulillah nanti dapat yang kaya. Oke, jadi gini Mas Idris, kita kan ingin mendorong anak-anak kita ini, karena di dalam peradaban ketika kita masuk modernitas itu ada pendidikan timur namanya pesantren, pendidikan barat namanya sekolah dan universitas itu ya. Kemudian sekarang campur dan mengalami pergeseran-pergeseran pendapat, persepsi dan keyakinan. Banyak orang pesantren menjadi tidak yakin kalau belum sekolah, karena ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak dipelajari di pesantren. Karena pesantren setelah Belanda masuk, pesantren dipersempit menjadi pesantren fikih dan syariat saja, tidak lagi menjadi pesantren ilmu pengetahuan yang luas. Padahal Anda semua sudah tahu bahwa yang namanya ilmu umum atau ilmu agama itu tidak berdasarkan materinya, tapi berdasarkan cara kita melihat materi itu. Sudah berkali-kali saya omongkan, ilmu apa yang paling suci dalam Islam? Matematika. Jadi matematika bukan pelajaran umum, matematika pelajaran agama yang paling suci, karena 4 kali 4, 5 kali 5 itu meskipun disogok berapa tetap 5 kali 5 25. Ditodong sama tentara, sama polisi, berubah enggak 5 kali 5? Sangat suci dia, gitu kan? Nah, kalau Anda memulai dari kesucian itu, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan terkontaminasi oleh kesucian ilmu Anda yang sejati itu. Nanti urusan manusia di depan Allah apa namanya? Hisab, betul enggak? Hisab bahasa sekolahannya apa? Matematika. Jadi kamu belajar matematika apa tidak, nanti urusan matematik sama Allah dihitung kan. Ping pira? Mari ninggal arek wedok ping pira ya toh? Iki mesam-mesem iki. Oke teman sekalian, jadi gini. Ini sekarang saya tanya. Ini narasumbernya bisa kita tanya-tanya ini. Ya. Kalau Mas yang 2 sama Mbak yang 2 ini alumni mata air, kalau gitu saya mohon sampaikan aja narasumbernya. Oke. Soal ilmu murni segala macam, bahwa semua pelajaran itu pelajaran agama, semua pelajaran itu pelajaran yang Anda kaitkan dengan Allah, betul enggak? Biologi ke akuntansi kan surat apa Mas? Kalau akuntansi Anda berasosiasi itu kira-kira ada di surat apa? Hitung-hitungan. Mas. Tunarungu mau. Oh, tunarungu. Oke, Mbak kalau gitu. Gimana? Kalau sekarang ngomong hitung-hitungan, matematika, akuntansi segala macam itu, kalau ayat apa kira-kira? Ayat tentang hisab-hisab. Ya. Apa bahasa? Dah ingat? Enggak. Oke.
Kalau surat At-Talaq ayat 2 dan 3, sebenarnya dari ayat pertama juga, itu kan Anda beli 2 dapat 4 dari Allah, kan gitu kan? Beli 2 dapat 4. Mayyatakillah, barang siapa membayar takwa kepada Allah, terus apa terusnya? Yaj'allahu makhrojan. Jadi kalau Anda membayar kepada Allah takwa, maka Anda kalau dapat masalah dikasih jalan keluar oleh Allah. Itu pendapatan pertama. Pendapatan kedua, wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Anda akan diberi rizki melalui jalan di luar bisnismu, di luar dugaanmu, di luar perhitunganmu. Allah kasih rizki. Padahal bayarnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau kamu bayar tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh maksudnya apa? Hasbuh itu artinya Allah menjadi akuntan hidupmu. Allah menghitung masa depanmu. Allah menyiapkan bahkan uang sekolah anakmu besok-besok sudah disiapkan oleh Allah. Itu namanya Allahu hasbuh. Dan Allah membayar tidak hanya satu, tidak hanya mengakuntani hidupmu, tapi Allah juga membuat masa depanmu tercapai, membuat cita-citamu tercapai. Bahasa Arabnya di Quran, innallaha balighu amri. Jelas ya? Oke, nanti dipelajari sendiri. Jadi sekarang saya tanya dulu, Mbak, Mas Idris, mikrofonnya tolong agak ke depan, tolong di distribusi ke depan, masuknya lurus dorek. Oke. Jadi Mas Idris, tujuan utamanya ini apa? Mata air dengan bimbelnya segala macam itu apa? Untuk malam ini adalah malam bersyukur karena sudah beberapa tahun mata air mulai bergerak di pedesaan, terutama mata air spesial gerakannya ada di level filantropi pendidikan. Awalnya di 7 tahun yang lalu, senior-senior yang sudah mendahului termasuk Mas Faus paling kanan ini dari Jogja, mendampingi pelajar kurang mampu, pelajar miskin di pedesaan, awalnya Jogja, Rembang, Kudus, Demak, yang memiliki kemampuan lebih agar mendapatkan akses bidik misi, mendapatkan akses informasi, dibimbelkan, dipesantrenkan SMA-SMA yang tidak pernah ikut pesantren, agar dia memiliki kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri seperti UGM, UIN dan lain sebagainya. Harapan sederhana kami, kenapa kita memberanikan diri menyebut mudah-mudahan ini menjadi santri bersama, belajar bareng, agar di perguruan tinggi umum, kalau orang kayak saya sama Mas Faus kan pada saat itu banter-banternya literasinya oleh alumni musola, mbok ya masuk IAIN atau UIN saja. Terus beberapa regenerasi, jarang sekali produk-produk kanan musola yang didorong, coba sekali-kali masuk UGM. Maka kami berharap nyicil orang setiap tahun masuk ke kampus-kampus umum, dijawab selain mendisiplini ilmu kefakultasan masing-masing, kita nitip di kampus seperti IPB, ITB, ada sholawat jenis ini. Musola di setiap lantai itu bukan lagi yang anti sholawat, tapi teman-teman mata air yang bikin sholawat di pojok-pojok musola. Sederhananya itu ya, nengrut. Gini, saya respon yang close up dulu. Makanya sholawat itu dipelajari, di mana letaknya, kenapa sholawat, ya, untuk apa, dapatnya apa, itu dipelajari benar supaya kalau ada apa bisa jawab. Tadi kan logikanya jelas kan? Kalau Anda bersholawat berarti membuat Allah senang karena Anda memuji kekasihnya, kan gitu. Kalau Allah senang karena kamu cinta kepada kekasih Allah yang namanya Muhammad SAW, maka Allah murah hati kepada Anda, urusanmu menjadi mudah, kan jelas kan? Dan sholawat itu nggak harus sama Kiai Kanjeng, sholawat itu bisik-bisik tok, kalau nggak apa sama ngulek sambeli selawatan ya udah masalah. Satu ini yang kecil-kecil aja, tolong dipelajari. Saya siap nemenin Anda. Dipikirnya selawat itu nyanyi, bukan nyanyi. Selawat itu sedang melakukan dialektika berkah dengan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau di Ma'iyah, cinta segitiga Allah, Rasulullah kita. Itu satu. Terus gini Mas Idris, yang dilakukan malam hari ini
bersyukur bahwa yang Anda lakukan bertahun-tahun ini sebenarnya adalah menyambung apa yang terpisah. Jadi karena ada sekularisme, begitu kita merdeka, itu sudah didului oleh revolusi Perancis, muncullah sekularisme. Sekularisme itu artinya yang urusan agama dibedakan sama yang urusan non-agama. Padahal dalam Islam semua adalah urusan agama. Kencing urusan agama bukan? Kalau kencing seenaknya ada resiko terhadap Allah enggak? Ada enggak? Ada atau jadi apa saja adalah urusan agama, apa saja urusanmu dengan Allah. Nah, kita kan dipisahin ini ketika mulai sekolah, dipikirnya kalau matematika nggak ada hubungannya sama agama. Nah, jadi yang dilakukan Mas Idris, tim Anda adalah bagaimana yang santri itu juga mendapatkan peluang untuk menempuh dan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para pelajar dan mahasiswa. Sementara para mahasiswa juga kalau bisa disantrikan, kan begitu. Jadi ada dua, ada perjodohan, kira-kira gitu ya. Makanya lagunya tadi juga kita bikin lagu modern, ayo, lagu santri ya ayo, semuanya oke, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Faham ya Mas ya? Faham ya? Nah, ya Mbak, oke. Tolong mikrofonnya. Oke. Nanti Pak. Kalau sudah agak matang. Ya, silakan. Tuh, maaf sebelumnya Pak, tapi saya ingin bertanyakan, tapi kalau misalkan salawat itu kan merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap Nabi kan, salah satu penghormatan. Nah, tapi kan kalau misalkan cinta itu nggak cukup hanya diucapkan itu Pak. Kenapa kita harus banyak berbicara, misalkan saya mencintaimu, tapi tanpa ada sebuah aplikasinya gitu, lebih ke perbuatannya. Kenapa kita harus lebih banyak mengatakan salawatnya itu gitu Pak? Esensinya dari kita mengucapkan banyak salawat itu apa? Seperti itu. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Aja disurai ta rek. Kan iku yang ngono. Jadi Mbak, tadi di awal kan kita Mbak, ayo kalau bertanya dengerin jawabannya. Tadi kan prinsipnya di awal sudah jelas memuhammadkan diri. Maksudnya Anda bercita-cita, berlaku, sholat, muamalah apa saja itu acuannya adalah Rasulullah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, kalau bahasa sekarang sebagai model, kan gitu kan? Nah, aplikasinya apa? Ya sambil sholawat sambil kita aplikasikan, dan ini sudah sangat Muhammad kok arek-arek iki. Ya toh sudah berpakaian dan nutupin aurat sudah lumayan toh, sudah sholatnya lumayan lah ya, bolong-bolong tapi lumayan itu ya. Dan kalau anak Jogja mahasiswa modern sholat itu pahalanya sangat tinggi. Kenapa? Loh, kalau Anda dulu hidup bareng Nabi Muhammad, rajin sholat, malaikat ndak heran. Lah iya, kamu hidup sama Muhammad masa ndak sholat. Tapi kalau anak Jogja dididik oleh segala sesuatu yang sifatnya jauh dari Muhammad, tapi tetap sholat meskipun bolong-bolong, itu Allah memuji luar biasa. Mbak, atmosfer Islam dari kota sekarang ini, dari Jakarta, dari Ustadz itu punya kecenderungan nyari jeleknya orang terus, nyalain orang terus, sampai WA saja di daftar mana yang Yahudi, kalau gini Yahudi, kalau ada begini Kristen itu icon logo-logo kecil itu emoticon tuh di daftar mana yang Islami mana yang tidak. Jadi dikasih peringatan tiap hari, disalahin terus kita. Saya enggak, saya mencari yang baik di antara yang buruk-buruk. Saya akan kasih Anda optimisme. Anda lumayan, sangat lumayan. Kalau Anda dulu ponakannya Abu Bakar As-Siddiq, terus rajin jumuan, malaikat gak noleh.
Tapi wong Anda di sini hidup di Jogja kayak gini nih, yang kota makin lama makin metropolitan, apalagi di Seturan. Ya kan? Lah kok masih Jumatan wis alhamdulillah kan gitu deh ya. Maka Rasulullah mengatakan semua orang gini, ada rumusnya Rasulullah langsung loh ya. Beruntunglah, tuba gitu ya. Tuba itu bahasa Arab artinya beruntunglah. Beruntunglah orang-orang yang hidup bersamaku dan menjalankan agama imannya bersamaku. Tapi beruntunglah 3 kali. Beruntunglah orang-orang yang hidup tidak bersamaku, hidupnya besok-besok dan di tempat yang jauh, tapi tetap menjalankan apa yang aku jalankan dan mengimani apa yang aku imani. Pahalanya 3 kali lipat. Aplikasinya ya kumpul di sini, ini aplikasi untuk memuhammadkan diri, kurang bagaimana tadi? Ini kumpul gini ngapain, duit nggak dapet, ya toh? Nyari pacar yang enggak, betul enggak? Apa? Ini kesucian hati Anda punya optimisme yang suci ke masa depan Anda, maka Anda mau kumpul di sini. Kan semua cari kebaikan. Apa yang Anda cari yang buruk di sini? Nggak ono, nyopet sandal. Podo eleke sandale. Apa? Gitu ya Mbak ya. Jadi tolonglah optimislah, bersyukur lumayan arek-arek cek sembahyang. Cek lumayan. Gitu ya, lumayan lah. Dan Rasulullah mengatakan semua yang hidup bersama Rasulullah dulu disebut sahabat. Kalau kita disebut saudara. Lho apik toh? Dulure lho kene iki dulure. Nah iku lak mek kancane. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman kancane, kene dulure. Ayo piye? Kurang gimana? Kalau misalnya jangan begini, ini lambang Yahudi, ngono ya. Gini aja, tak ringkes langsung. Barang kalau memang gini harus kita tinggalkan. Misalnya ada lambang opo kita tinggalkan, tidak boleh dipakai. Misalnya apa menewis? Yang kan ada rumus gini dari Rasulullah, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu, ngono toh? Wah, terus kayak Kanjeng sholatullah gitu ya, terus dimarahi, se-Indonesia dimarahi, dinesoni Allah Tuhan, dimarahi. Oke. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kaum itu. Kalau tidak ada batasnya, tidak ada ranahnya, tidak ada domainnya, tidak ada skalanya, dan itu berlaku untuk semuanya. Mulai malam ini copot semua yang bukan asli kamu. Kamu pakai baju itu seperti orang barat, copot. Ayo. Kamu apa menaliannya? Kacamata. Tidak ada nabi pakai kacamata. Wah. Apa kabeh kok salah ngono lho. Mbok cari kebenaran, jangan cari kesalahan, gitu kan? Mbok cari kebenaran. Mbok alhamdulillah arek-arek jilbaban masih ana gonceng meletup ngene tapi alhamdulillah jilbaban. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Ojo dididik muring-muring, Semua salah. Sholawat bid'ah. Dan ditanya bid'ah itu apa, gak ngerti. Bid'ah itu artinya kreativitas. Orang yang kreatif namanya mubdi. Al-mubdi'u huwa kreator. Mal kreator wa ma adro kamal kreator. Wa huwa mubdi'un yaf'alu al-bid'ah. Nah, ini contoh bid'ah ini. Oke, Pak Muzamil. Pak Muzamil ini mumpung ada dia, langsung aja. Terus kemarin saya disambati sama Bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama Habib Rizik toh. Sampurasun itu enggak boleh. Itu nanti jadi campur racun gitu kan. Macam-macam lah. Loh,
budaya jangan dicampur aduk dengan agama, terus piye carane? Lah kalau sholat kan pakai pakaian. Pakaian itu hasil budaya apa bukan? Loh kalau budaya tidak boleh campur sama agama, sembahyang mudok. Loh bagaimana sih? Naik haji jangan pakai pesawat karena pesawat bikinan orang kafir gitu. Ayo berangkat ngono kan? Kan gitu. Bagaimana? Lagu Malam Kudus dipikir lagu Kristen. Saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu Malam Kudus. Nomor dua, dia tanya, iku lagu apa nun? Tidak pernah dengar. Kan itu bahasa Inggris, Silent Night. Saya tanya, apakah Nabi bisa bahasa Inggris? Enggak bisa toh? Lah iya. Sampai lu kok ruwet urip sampean ini. Seolah-olah manusia itu robot, berlaku persis seperti yang ngerimut, kan gitu kan? Kita kan punya akal, punya logika, punya istimbat, punya ijma, punya kias, punya semuanya. Makanya ladina illa bil akal, kan tidak ada agama kalau tanpa akal. Dan itu bukan lagu Kristen Malam Kudus itu karangan orang Kristen menghormati Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Itu sama dengan sholawat, itu karangan umat Islam menghormati Muhammad. Enggak Muhammad ngarang sholawat. Anak Muhammad ngarang sholawat waktu mengajari kan enggak enak. Piye caranya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Lagi dia nunjuk dirinya sendiri. Terus maulid Nabi tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah mengulang tahun nih. Loh piye ta ya? Lah mosok Nabi Muhammad dikongkon nglumpukno sahabat terus panjang umurnya. Jadi harus ngerti pedomannya. Di Islam itu ada dua, yang satu namanya dimensi mahdhoh, yang kedua namanya dimensi muamalah. Mahdhoh itu filosofinya, prinsipnya, jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Maka Allah memerintahkan syahadat, syahadatlah. Kalau tidak diperintah, tidak usah syahadat. Allah menyuruh sholat 5 waktu, sholatlah 5 waktu. Metodenya, caranya, prosedurnya gimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat karena diperintah, itu mahdhoh. Kalau tidak diperintah, jangan sholat. Kalau diperintah 2 rakaat, jangan 3 rakaat. Dan tidak perlu ada bid'ah di dalam mahdhoh. Bid'ah itu kreativitas. Nggak usah sholat dengan gerakan-gerakan yoga. Allahumma. Nah, itu namanya bid'ah, ya toh? Jadi sholat 5 waktu nggak usah kreatif. Kreativitasnya software saja, berusaha lebih khusyuk. Gerakannya ya gitu itu. Tawaf itu ojo, yuk variasi yuk. Kalau sekarang lain, sekarang gini gitu. Nggak ada. Tawaf itu ya gini, nggak usah variasi. Gitu ya. Kalau sa'i berapa kali? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Kalau jangan seperti Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng dipikir kan ngitungnya 14 kali. Tadi 1, 2, 3, 4 sampai 14. Tadi loyo ngene gitu. Ada anggota Kiai Kanjeng yang 14 kali tuh. Tapi wong nggak tahu kan nggak apa-apa toh. Terus Gusti Allah malah ngene, wah aku dibonusi gitu kan. Kudune ping 14 malah ping 28 kan itu. Oke. Jadi teman-teman sekalian ngerti ya, kalau mahdhoh itu jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Kalau dilarang makan babi, jangan makan babi. Tapi kalau tidak ada larangan makan ayam tidak ada masalah, kan gitu.
Nanti baru ada prosedurnya, motongnya gimana, misalnya ono petik dicekel terus cek, nah itu gak oleh. Gitu ya. Jadi kalau muamalah boleh lakukan apa saja. Termasuk apakah Rasulullah pernah menyuruh Quran ditulis, dibukukan? Itu namanya bid'ah. Kan gitu. Jadi mushaf yang Anda baca itu bid'ah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan jangan bikin Quran digital? Sebab Samsung bikinan orang kafir. Enggak pernah. Ya toh? Ngerti sekarang masalahnya ya. Jadi Maulid Nabi nggak ada tuntunannya. Lo memang nggak ada tuntunannya. Tapi kan nggak ada larangannya. Kan gitu. Menghormati kok nggak boleh. Weweh ngasih makanan ke tetangga, nggak ada tuntunannya. Lo Kanjeng Nabi ki biyen melarat, rek. Gak tahu ngirim panganan nang tonggo gawe takir, gak ono. Jadi muamalah itu boleh Anda melakukan apa saja asal tidak melanggar syariat atau tidak melanggar larangan Allah. Ngerti ya? Jadi kalau santri Anda ini mau masuk kampus akan ketemu yang begitu-begitu. Nanti sholat gini aja dipersoalkan. Berapa derajat? Statis apa dinamis? Ada lagi yang siklikal, siksak. Oh, nok meneh. Dan tolong jangan berdebat soal itu, sebab saya tidak tega kepada yang tidak punya driji. Gitu ya. Jadi ngerti masalahnya ya, ngerti masalahnya ya. Jadi harus siap dengan itu semua. Nah, mulai hari ini tolong pelajari what is secularism. Jangan salah paham kepada Cak Nur Khalis Majid. Dulu Cak Nur ngomong sekularisasi. Itu tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi itu maksudnya adalah yang tidak sakral jangan disakral-sakralkan. Gitu loh, ya. Yang sakral jangan didesakralisasikan. Kan gitu. Nah, sekularisasi itu artinya pohon ya pohon. Kata Cak Nur dulu, kalau sekularisme itu beda. Sekularisme itu adalah faham yang memisahkan antara agama dengan negara. Bahwa kalau urusan negara nggak ada hubungannya sama agama, bahkan agama menjadi bagian dari negara. Maka ada Departemen Agama atau Kementerian Agama. Jadi agama itu anggotanya negara. Beliau di sini sekarang. Terus gak apa-apa, nggak paham kok. Nggak ada masalah. Orang yang tidak tahu tidak akan ditagih pengetahuan dan ilmu dan tidak akan disalahkan, kan begitu, insyaallah. Oke, tidak ada masalah. Jadi ngerti ya Mas ya? Oke, Pak Muzamil tolong ungkapkan 1-2 hal yang paling penting mengenai bid'ah ini. Sebab ini ahlul bid'ah ini ahlul bid'ah wal jamaah ini. Coba pakai jam tangan coba. Emang dari 25 Rasul yang pernah pakai jam tangan siapa? Kok kamu pakai jam tangan? Maksudmu piye? Beduk bid'ah. Iya, beduk kok bid'ah. Dan yang membid'ahkan justru teman-teman yang gini, kalau beduk itu sebenarnya yang cenderung itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang beduk. Kalau Kiai Haji pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak begitu suka beduk.